pedagang warung Tegal di sekitar IKN, nah mereka ketar-ketir gitu karena bakal digusur. Mereka tidak boleh lagi berjualan di sekitar di proyek-proyek IKN karena itu membuat citranya dikumuh. Atau maksudnya jangan-jangan dengan begitu nanti gara-gara warung Tegal ini investor asing nggak mau masuk gitu ya, Bung Rocky ya? Jadi kelihatan dari awal IKN itu dibuat hanya untuk elite tuh, tokoh, pimpinan-pimpinan lembaga, pebisnis. Sehingga dari awal memang itu bukan ibu kota rakyat, tapi itu ibu kota pemerintah jadinya kan. Jadi bayangkan hanya untuk dapat sedikit tambahan, maka pedagang kelima itu atau warteg itu kan itu udah standar, bahkan udah masuk di dalam tradisi kuliner Nusantara yang udah dipromosikan di luar negeri. Ke Indonesia artinya menemui warung Tegal tuh. Dan beberapa teman saya yang orang asing justru kalau mau datang ke Indonesia, dia makan 3 hari dulu di warteg supaya perutnya itu terkondisi untuk terima makanan Indonesia. Dan mereka gembira-gembira aja di situ kan. Jadi bayangkan ibu kota justru melarang warteg, hal yang menghidupkan ekonomi rakyat bawah tuh. Yang jadi buffer zone dari ekonomi kita sebenarnya adalah warteg. Nah itu paradoksnya di situ tuh. Entah demi apa. Kalau demi kekumuhan ya bikin aja tenda yang bagus-bagus buat teman-teman pekerja warteg ini. Iya, iya. Alasannya itu tadi ya kumuh karena itu. Saya pikir kalau kumuh tinggal difasilitasi, kemudian termasuk juga sanitasinya diperbaiki, kan itu mereka naik kelas gitu. Dan bagi para pekerja bangunan itu yang kita tahu gajinya juga UMR, mereka beradaan dari warteg itu sangat membantu mereka gitu. Ya kalau dia kumuh ya kalau begitu kasih McDonald, Kentucky Fried Chicken di situ supaya gaji para pekerja itu dalam 2 jam habis di situ. Jadi pemerintah tidak bisa membayangkan bahwa ibu kota itu konsepnya aja udah kumuh karena merusak lingkungan. Sebetulnya dari awal kita nggak ngerti nih apa yang disebut dengan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. IKN itu kalau dimulai dengan asal usul yang tidak adil, asal usul yang meminggirkan rakyat, itu di ujungnya akan jadi ibu kota yang sangat eksklusif tuh, kemewahan yang dipamerkan di situ. Bukan keadilan sosial. Padahal itu ya ibu kota rakyat. Rakyat mulai dari sekarang harusnya mulai mengenali itu ibu kota mereka tuh melalui warteg-warteg ini kan. Nah, asosiasi warteg ini juga bisa dimobilisir sebetulnya untuk tidak memilih pasangan yang menghina mereka tuh, yaitu Jokowi. Kan Jokowi punya kerjaan semua ini kan. Kecuali mungkin Jokowi bilang ya warteg itu boleh dibantu karena dia ada di laptop saya kan. Kalau kita lihat laptop Pak Jokowi tentang IKN memang nggak ada warteg di situ.